مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua ibadahnya dan juga aktivitasnya yang lain, sehingga kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita semua menjadi kesempatan yang penuh dengan barokah, ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan doa, ya. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan kita yang terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi harapan-harapan kita lebih diijabai oleh Allah ketika kita sedang berpuasa. Bagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau bahwa orang yang berpuasa termasuk di antara golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu doa yang sangat bagus untuk kita amalkan adalah doa yang termaktub di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita, semestinya ketika kita sudah dewasa, sudah memasuki usia 40 tahun, kita banyak-banyak mengamalkan doa ini, ya. Bagaimana bunyi doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sangat bagus sekali, ya Allah. Ya, berikanlah untukku rasa syukur atas segala karunia yang telah Engkau berikan kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku. Dan jadikanlah aku orang-orang yang melakukan amal-amal solih yang Engkau ridhoi, dan solihkanlah, perbaikilah untukku anak keturunanku, karena sesungguhnya aku sekarang menjadi orang-orang yang bertaubat kepadamu dan orang-orang yang berserah diri. Ya, di potongan pertama dari doa ini mengandung makna yang luar biasa, bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur. Jadi di sini bukan ya Allah jadikanlah aku bersyukur gitu, ya, tapi ilhamkanlah kepada diriku agar aku menjadi orang yang bersyukur. Nah, jadi syukur itu harus ada dorongan dari dalam diri kita, lalu dan itu muncul ketika Allah menganugerahkan kepada kita ilham tersebut, gitu, ya, atas segala karunia yang Allah berikan hingga saat ini. Karena kalau kita diberi kesempatan hidup hingga umur 40 tahun, itu bukti bahwa telah sangat banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa bertahan baik-baik saja. Dan juga kita tidak melupakan bahwa kita bisa berada pada titik ini tentu atas jasa daripada kedua orang tua kita. Bahkan yang bisa kita raih dari prestasi dan semua yang kita dapatkan hingga hari ini, ya, tidak terlepas dari doa-doa juga yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Jadi generasi yang baik adalah generasi yang tidak pernah melupakan jasa orang yang telah lalu dari kita atau pendahulu kita, apalagi orang tua kita, gitu, ya. Kemudian di dalam doa ini juga ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa usia kita senantiasa dimudahkan untuk melakukan aktivitas amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa tidak semua amal soleh itu diridhoi oleh Allah, ya. Apalagi kalau dia tidak soleh, gitu. Sebab apa? Sebab diterimanya amal, diridhoinya amal itu harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai
dengan panduan ajaran yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berharap bahwa di usia kita ini dan kedepannya itu tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali adalah aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mensolihkan dan memperbaiki generasi kita. Ya, ini menunjukkan bahwa anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menjadikan mereka baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebagai orang tua, kita dituntut untuk ikhtiar, berusaha sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi luar biasa doa ini selain daripada menunjukkan bahwa kita tidak boleh melupakan jasa pendahulu kita, orang tua kita. Kita juga berusaha untuk mewariskan kebaikan-kebaikan kepada anak keturunan kita sehingga kita memasukkan mereka dalam harapan kita, dalam doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sepeninggal kita nanti ya ada amal jariah yang kita wariskan kepada anak kita, ada ilmu yang bermanfaat yang kita wariskan kepada anak kita, karena dari merekalah nanti akan terus mengalir doa-doa mereka kepada kita semua yang itu akan sangat bermanfaat sekali ya meskipun kita telah tiada. Dan di penghujung doa ini kita memohon kepada Allah ya atas segala kekhilafan kita, kelalaian kita ya sebagai hamba Allah yang mungkin terkadang kita sulit untuk bersyukur ya, atau mungkin cenderung mengakui bahwa segala pencapaian yang sampai saat ini bisa kita raih itu mungkin kita akui sebagai prestasi kita atau hasil usaha keras kita, maka kita memohon kepada Allah dengan bertaubat. Ya, kita bertaubat kepada Allah atas segala kelalaian kita yang kurang bersyukur. Kita bertaubat kepada Allah, barangkali tidak sedikit dari amal-amal yang kita lakukan itu tidak ikhlas karena Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bertaubat kepada Allah ya, jika selama kita menjadi orang tua ya kita belum mampu menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah dengan sebaik mungkin ya, sehingga jika saatnya nanti kita harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita menjadi orang-orang yang muslim ya, yang berserah diri ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang diridhoi dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi monggo sahabat-sahabat sekalian ya untuk mengamalkan doa ini dan sebisa mungkin diamalkan secara rutin ya, karena ini sangat bagus sekali, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di hari-hari yang lain ya. Semoga apa yang menjadi harapan kita dalam doa ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.